Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin wal hadirat yang saya sayangi dan saya banggakan, alhamdulillah kita sekalian sekarang berkumpul bertemu di tempat ini dalam rangka membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat bacaan sholawat ini tempat yang ditempati mendapat barokah. Kita yang membaca juga mendapat barokah. Saya sendiri pribadi mendapat pengalaman bagus dari sholawat ini. Yang pertama tahun 56. Pada waktu itu saya masih menjadi murid SLTA di Yogyakarta. Satu ketika saya habis berkelahi dengan jin, kalah di sebuah masjid di Masjid Gandean itu. Karena kalah itu 3 hari ini ingin makan terus tapi tidak bisa buang air. Akhirnya hari yang keempat itu saya sudah panas sekali. Saya pesan pada adik saya, nanti kalau saya mati, jangan dibawa pulang ke Jepara. Supaya saya dikubur di Jogja sini saja, sebab saya datang ke Jogja niat saya mondok. Kalau dibawa pulang nanti hilang syahid saya. Waktu itu adik saya mengatakan, Mas, mari kita pergi Pak Kiai itu yang biasanya Mas ngaji hari Ahad. Saya baru diajak terus, saya ikut. Diajak Pak Becak, naik becak. Sampai di rumah Kiai itu sudah jam 1 malam. Lawang pintunya masih terbuka. Tapi Kiai sudah, biasanya kalau lewat jam 10, beliau sudah hanya khusus pada Allah saja, tidak melayani tamu. Saya pun tertidur di rumah Kiai itu. Baru jam 3 malam saya terbangun, terasa mau buang air di rumah Pak Kiai itu. Setelah itu puas saya. Pagi hari jam 7 baru ketemu sama Pak Kiai. Badan saya panas sekali. Pak Kiai, saya mengatakan, Pak Kiai, saya sakit. Pak Kiai itu hanya tersenyum. Tersenyum itu seketika itu panas badan saya hilang. Heran deh. Lalu Pak Kiai itu bilang, Mas, sampan itu gendeng Mas. Kok gendeng Yai? Iya wong bukan penyakitnya dokter, sampan bawa ke dokter. Ya bang, saya sampean habis. Pokoknya sekarang kalau saya ingin sampean sehat, selama 3 bulan sampean tidak boleh pegang kitab apa saja. Jangan kan baca, pegang saja tidak boleh. Nah, pada waktu itu kurang 2 bulan saya mesti harus ujian akhir. Yai, saya 2 bulan lagi mau ujian akhir, bagaimana boleh pegang buku? Pak Kiai marah-marah. Yang bikin
kamu lulus itu gurumu apa bapakmu apa mbahmu? Ya pada hakikatnya Allah ya, lah ya gitu. Lalu syariatnya bagaimana Pak Kiai saya? Nah, kamu harus baca tiap malam hari banyak selawat yang banyak. Banyak itu berapa ya? Ya paling sedikit 1000. Ya habis baca 1000, ya Allah berkat selawat 1000 yang saya baca, saya minta lulus ujian dengan nilai bagus. Sudah saya tidak berani pegang kitab karena ingin sehat betul. Paman saya waktu itu sekarang masih hidup. Orangnya yang satu jadi supervisor di rumah sakit Dr. Karyadi, Dr. Hamidun namanya. Yang satu Dr. Zainuri di Kudus. Juga jenderal, juga kiai, juga apal Quran. Itu yang marah-marah. Bagaimana kamu dari Jepara ke sini tidak belajar itu? Saya diem sudah, tidak berani komentar. Pokoknya saya dilarang kiai, saya nganut. Setelah habis ujian, yang ujian bahasa Jerman itu bukunya diganti baru oleh gurunya. Waduh, ya apa ini? Tidak berada pegang, itu taat pada kiai ini. Itu pengalaman saya tentang selawat ini. Sehingga setelah habis ujian saya dipanggil oleh guru pengajar bahasa Jerman itu. Kamu Her. Berapa nilai Pak saya Pak? 3. Iya Pak. Kapan Pak? Seminggu lagi. Iya Pak. Tapi tidak saya datangi. Wong waktunya belum habis. Janji sama oleh kiai tadi itu. Setelah selesai janji dari kiai itu, saya datang ke rumah bapak yang mengajar bahasa Jerman. Pak, saya minta ujian Pak. Ujian apa? Ya ujian bahasa Jerman Pak. Dilihat. Lah kamu bodoh Pak. Loh kenapa Pak? Nilai 8 kok minta ujian Her lagi itu mau minta nilai berapa? Loh, ya sudah Pak, barangkali bisa nilai 10 kayak gitu. Jadi angka 3 itu karena selawat Nabi dadi mingkem dadi angka 8. Sudah sejak itu selawat tidak pernah saya tinggalkan. Sampai akhirnya saya harus dinas di Kalimantan Timur. Di Tarakan. Pada suatu hari pengalaman selawat lagi. Pelanggan selawat lagi, itu saya ada tamu sore-sore, jam 5 sore, dia bilang saya disuruh oleh ibu suruh minta air tawar. Saya karena masih bodoh, ya silakan ambil aja. Air tawar kan banyak itu, di ledeng-ledeng itu. Oh bukan itu Pak, saya air tawar itu air yang dibacakan doa-doa itu loh untuk orang yang sakit. Ya kalau itu tidak bisa sekarang. Ambilnya harus besok hari habis sholat subuh persis. Saya mau ingin tanya istri saya. Tentunya Mbak Yunya itu ya Mustafa bicara itu. Saya tanya, sampean tahu Abah karena nyuwuk-nyuwuk. Nggih. Dungane apa? Wah mboten ngertos, mateng aku. Padahal saya sudah janji. Nah, kebetulan waktu habis Isya, waktunya saya harus wiridan baca dalail. Di situ saya ketemu hadis selawat itu, yang isinya siapa yang baca selawat sekali Allah kasih rahmat 10. Baca selawat 10 Allah kasih rahmat 100. Baca selawat 100 Allah kasih rahmat 1000. Tidak ada orang yang baca selawat 1000 kecuali Allah
kecuali Allah mengabulkan permintaannya, yaitu sudah pegang. Sampai ketemu wes, saya enak tengah malam hari, ambil wudu, sedia air di gelas, saya baca selawat 1000 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Setelah 1000 kali, saya baca doa, Allahumma ja'al hadzal ma' dawaan liman syaribahu min jami' amrodi. Sudah saya tiup, baca selawat sekali lagi. Setelah 3 hari, ada berita dari orang itu bahwa orangnya sembuh. Dan yang sakit itu sebetulnya orang sudah sakit sudah 4 bulan di rumah sakit umum, dirawat oleh dokternya, suruh cari obat luar. Dokternya sudah tidak sanggup menangani. Lalu katanya selama 3 hari itu saya ngelus-ngelus wetenge. Masa ngelus-ngelus wetenge, kan orang perempuan itu. Saya di rumah saya sendiri kok, istri saya menyaksikan. Tapi dia mengatakan itu sembuh. Nah, sejak itu maka di Kalimantan Timur itu terkenal katanya ono guru agama sing pinter nyuwuk. Ya kan sampai penyakit apa saja itu minta ke rumah. Ya itu kalau tidak kabur baca selawat, diambilkan oleh istri saya air dari jeding, kan sudah dipakai wudu itu, akhirnya wudu diminum, ya sembuh. Itu pengalaman selawat. Sampai satu ketika saya harus ke Samarinda naik kapal milik pribadi gubernur Bab Aji Pangeran Tumbung Pranoto. Kapalnya kena angin puting beliung di Tanjung Makaliat. Itu semua kelas sudah mabuk. Saya sadar, wudu, naik ke anjungan atas, saya ajak adzan malaikat sing tukang nyebulangin itu. Ya itu berhenti, terus anginnya berhenti. Nggak, itu pengalaman selawat saya. Sampai sekarang ini kalau ada orang yang penyakitnya aneh-aneh datang ke Mergosono, wes insyaallah saya dibacakan selawat 1000 kali, kalau tidak mempan 10.000 kali. Insyaallah kabul, insyaallah. Maka itu saya kalau diundang ke sini itu sebetulnya sayang mau tidak datang. Hanya kalau datang kok tepak wayai mulang. Saya kira cukup sekian pengalaman selawat saya. Ini pengalaman saya berkat selawat Nabi. Sampai tahu sekarang saya bikin pondok sampai tingkat 3, tidak tahu minta sokongan masyarakat, ngiderles terima, tidak pernah. Hanya saya bandani selawat 10.000, terus ya Allah berkat selawat ini, supaya saya minta supaya dana pembangunan pondok ini diberi lancar. Ya alhamdulillah lancar saja. Uang yang datang juga ada, tapi tidak habis-habis. Habis-habis itu ya, itu berkat selawat tadi, insyaallah kita akan dilonggarkan dari rezeki kita. Ya, dan insyaallah anak saya sampean lihat ndak ono kiai anake songo iso maca kitab kabeh 1 sampai 9 dan semua jadi sarjana semua. Tinggal 3 yang S1, yang lain tuh S2, S3. Dan bandanya bondone selawat Nabi. Kalau anak saya ada yang minta ujian, udah. Saya di samping dia suruh baca selawat, saya juga baca selawat. Ya Allah Gusti, berkat selawat Nabi saya minta anak saya ini lulus ujian dengan nilai yang bagus.
Bab nilai tidak bagus tidak patek payu. Alhamdulillah bibarakati sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semua yang saya inginkan belum ada yang tidak dituruti. Belum ada permintaan yang tidak dituruti oleh Allah berkat salawat Nabi itu, belum ada. Semua keinginan saya sudah terpenuhi semua berkat salawat. Mudah-mudahan juga berkat salawat ini keadaan di Kota Malang tambah baik, dan di negara kita Indonesia juga barokah salawat dari Malang ini menjadi baik. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.